Halo, Darta di sini. Ini vlog pertama saya tentang video mobil. Ya, video mobil ini salah satu hobi saya dari kecil dulu. Karena papa dari kecil punya jual beli mobil yang akhirnya nggak dilanjutkan, jadi saya senang sekali mobil. Sudah pernah nyoba mobil cukup banyak. Nah, video ini isinya user experience saya 2 tahun. Jadi user experience 2 tahun memakai BMW 320i ini. Nah, pertama kali apa yang saya suka? Apa yang saya suka dari mobil ini? Nomor satu ya ininya. Dari mereknya dan tuh gagah banget tuh. Setelah mereknya, bentuknya tentu saja ya kan gaya ya pakai BMW. Terus ini kita lihat kuncinya. Nah, yang paling kepake saya sering pakai adalah ini. Pencet kunci bagian sini. Tuh. Buka sendiri. Jadi istilahnya kalau lagi ini badminton, buka bagasi sudah tinggal pencet aja buka sendiri. Wah, asik. Suka. Yang kedua, saya suka ini kalau di pencet lama ya. Pencet lama dulu. Nah, nutup sendiri ya. Yang kedua adalah welcome light. Welcome light seperti ini. Jadi ini dipencet, welcome light diaktifasi. Ini nyala. Terus di sini nyala. Semua di 4 pintu nyala. Kotor apa nih? Ya, nyala jadi nanti menerangi di bawah sini. Welcome light. Terus kalau kepanasan walaupun jarang dipakai tapi bisa buat gaya-gayaan ini, pencet yang lama. Tuh, buka sendiri. Lupa aja itunya. Nah, terus kita bisa tutup lagi. Nah, naik semua. Oke. Dari untuk eksteriornya ya, unggulan utama kenapa saya suka mobil ini adalah eksteriornya. Gaya dan bagus. Nah, kita sekarang masuk. Gimana kalau interiornya? Tunggu, kita harus ganti video. Yuk, sekarang kita masuk interiornya. Seperti ini interiornya. Jadi kalau interior dibanding eksterior, nah interiornya sih kalah keren ya dibanding eksterior. Nah, kita mundurkan dulu. Ini sudah ada otomatis menggunakan 2 memory seat ya. Jadi bisa digerakkan seperti ini dashboardnya. Ini layarnya. Ini welcome lightnya, lampu-lampunya seperti ini. Oke, nah kalau untuk pengalaman pribadi saya, interior ini yang punya kelemahan dibandingkan mobil Jepang, yaitu satu di bagian handle sini nih. Dulu waktu beli sih pliket ya, jadi ini sudah diganti. Keempat-empatnya, empat-empatnya pliket, jadi sudah diganti. Yang kedua di sini, karet-karet ini, kalau kepanasan, woi akan kayak meleleh gitu. Oke, BTW ini masih 45.000 kilo ya, jadi masih bagus. Nah, interior seperti ini. Keunggulannya adalah untuk audionya, walaupun ini belum Bang Olufsen ya, sudah bagus. Jadi kalau dibandingkan dengan mobil yang Jepang biasa ya, yang saya punya ya, ini sudah bagus. Yang kedua, ini asik nih, bisa nyetel lagu karena ini ada harddisknya ya. Saya sudah coba masukkan harddisknya ini sampai 1 GB. Di sini bisa masukkan USB bisa masuknya di sini. Tuh.
masukkan lagu, aux-nya di sini. Di dalam sini ada lagi. Di dalam sini ada lagi. Di dalam situ bisa colok USB untuk masukkan lagu. Jadi itu akses ke hard disknya. Nah, karena punya hard disk, kita jadi punya music collection ini. Ya, isinya bisa ada banyak lagu, bisa setel banyak lagu. Jadi di sini saya sudah masukkan lagu-lagu ke dalam hard disknya mobil. CD DVD sudah nggak pernah pakai ya. Terus vehicle information, kalau mau cek kondisi mobil, kalau ada yang mau beli mobil seperti ini, cek aja dulu di sini. Onboard komputer itu untuk ngecek perjalanan dan lain-lain. Full consumption kenapa kok cuma 5,8? Karena ini lagi sering dipakai nyala untuk bikin video, jadi boros. Barusan isi bensin, jadi saya restart. Kalau normalnya ya itu 110 dalam kota. Yang kedua ini vehicle status. Jadi kalau mau beli mobil, buka vehicle status, cek di sini. Lihat. No fault. Jadi kalau cari ini salah satu indikator elektronik. Terus cek lagi nih, kapan harus servis. Nah, mobil ini harus servis brake fluid bulan 4. Jadi saya telat beberapa hari ya. Ini kan bulan 5. Sisanya engine oil masih 6.000, vehicle check 35.000. Ini cek kalau mau cari ya. Ada service history, bisa cari nih service historinya tuh. Oke. Terus ya ini sisanya biasa ya, flat tire dan lain-lain. Oke, interior seperti ini. Nah, oke, sekarang kita mau ke belakang. Kita setel dulu posisi duduk, tinggal pencet nomor 1 ini. Ini posisi duduk saya. Posisi duduk berkendara. Oke. Udah. Oh iya, ini juga bisa kalau mundur. BMW selalu yang kiri ini akan turun ke belakang. Bisa kita matikan loh. Kalau sekarang posisinya ini ada di kiri, ini pasti akan mati. Kalau posisinya taruh kanan gini, jadi kita ketika mundur tuh akan turun. Tapi kalau posisinya di kiri, dia nggak akan turun seperti ini. Sekarang kita coba di belakang. Nah, posisi duduk saya tadi setir di depan, ini saya tinggi 170. Masih cukup luas. Tuh, masih cukup luas, tapi kakinya ini kalau kursinya dibandingin Camry ya nggak terlalu besar ya. Terus ini dari samping nih ada sisa, jadi perjalanan jauh kurang lebih enak mobil-mobil Camry itu kalau mau perjalanan jauh bawa yang seri 5. Nih untuk kepala udah hampir natap. Dari dalam masih kelihatan bagus ya. Untuk ini nggak terlalu banyak berubah di seri G20, jadinya masih oke banget. Lampu semua sudah seperti ini. Oh iya, ini kalau di belakang asik nih, ada kerennya supaya nggak panas ya. Besar ya, belakang juga ada. Nah, bisa masuk, bisa kanan kiri. Sisanya itu aja. Untuk bagasi cukup, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya. Oke. Tips dan trik penting kelupaan. Jadi mobil ini kebanyakan kalau dicucikan, banyak yang belum paham. Jadi kalau posisinya normal gini nggak bisa diangkat. Ketika diangkat dia akan baret di sini. Ini dulu cucian yang nggak ngerti caranya, jadi baret. Apa yang harus dilakukan? Ketika posisi mobilnya sudah off, mati, ini off. Nah, kita off kan, tekan ini 3 detik ke atas, 1, 2, 3. Nah tuh. Nah
Dan begini bisa nah ini tips trik. Oke, itu siapkan aja sebelum nyuci. Thank you. Oke, sekarang kita coba setir mobil ini. Nah, untuk mobil BMW ini apa ya yang membedakan? Pertama kali itu pasti kekedapannya dulu. Jadi mobil ini memiliki kekedapan yang lebih bagus ya daripada mobil Jepang yang biasa yang pernah saya pakai. Jadi kekedapannya satu tingkat yang berbeda. Rasa pertama masuk mobil ini adalah itu. Dua, untuk kulit-kulit, nah pegangan-pegangan terasa lebih premium ya, jelas ya karena mobil lebih mahal ya. Selanjutnya kita tes jalan. Karena ini harusnya pakai ban RFD tapi sudah diganti jadi ban yang biasa. Jadi untuk bantingannya jauh lebih empuk, menurut saya lebih enak daripada yang RFD. RFD keras banget. Nah ini kita sambil jalan, di jalan ini kita kerasa kekedapan yang berbeda daripada mobil Jepang. Selanjutnya setelah jalan, yang kerasa lagi adalah kalau di jalan besar ya, powernya. Power yang seperti apa? Power turbo. Jadi torsinya besar, ketika diinjak jambaannya kerasa sekali. Jadi bisa RPM-nya ini 1000, kita tarik ke 2000 langsung nempel. Jadi tarikannya berbeda dengan mobil yang tanpa turbo ya, jadi kerasa sekali ketika lari. Kalau mobil tanpa turbo kan pelan-pelan tarik sampai di RPM 4000-5000, di situ terasa powernya keluar maksimal. Ini enggak, kalau ini kita injak power 2000 langsung lari gitu. Jadi sensasi berkendaranya berbeda. Kalau orang yang suka di perkotaan, bukan maniak nyetir ngebut yang natural, ini enak sekali sudah. Tapi karena dulu saya bawaannya mobil yang tarik sampai 7000, 6000, 7000 rpm, harus menyesuaikan lagi ya. Jadi karena di sini powernya, torsi sudah muncul di bawah. Lebih enak sih, lebih enak. Jadi rasanya mobilnya lebih bertenaga, lebih narik. Ini berkendara di BMW ini nyaman, cukup nyaman. Tetapi ada tapinya. Sekarang di tol kan nggak boleh ya lebih dari 100 itu. Jadi kalau kamu bawa ini di tol, kemarin saya coba capek ya. Karena untuk jadi 100 itu mudah sekali, tersedia limiter, jadi bisa limit. Jadi kalau kita sudah 100 tetap nggak bisa tambah lagi kecepatannya karena ada limiter. Tetapi kaki tetap harus nginjek. Jadi kalau sekarang lebih prefer ya yang ada cruise control kalau suka berpergian. Dan sebelum saya punya anak, pakai ini masih nyaman sekali. Sekarang sudah punya anak, kita berpergian, pingin keluarga besar, banyak yang komplain di belakang kecil, anaknya ngijak-ngijak. Jadi kenapa mobil ini menjadi kurang sering dipakai, karena itu banyak yang suka pakai serenanya. Tetapi kalau di perkotaan, nah masalah lagi kalau kita pakai siang-siang ya. Pakai siang-siang saya pribadi merasa waduh eman banget. Kenapa? Karena kalau di Solo ini kan panas ya, kayak Jakarta panas. Ketika parkir lama kerasa banget nih, apa karet-karetnya apa ya, nggak kuat, nggak kayak mobil Jepang nih. Di mobil Jepang nggak masalah ya. Ini pakai ini megang karet AC, megang ini setir sih nggak ya, cuma karet-karet yang di sini rasanya kayak meleleh gitu loh. Jadi kita wah mau pakai siang-siang kok eman-eman, jadi seringnya dipakai malam. Sedangkan katanya kalau BMW jarang dipakai ya, nanti masalahnya di sensor-sensor masalah semua ya kan. Oh iya, untuk mobil ini kan saya sudah pakai 2 tahun ya.
apa aja ya yang saya betulin tuh? Yang saya betulin paling banyak adalah sensor ABS. Saya sudah ganti sampai 3. Jadi selama 2 tahun ini masa pakai sensor ABS saya habis, jadi saya ganti 3. Sisanya perawatan biasa, yaitu rack-stand. Jadi pertama kali beli rack-standnya bunyi. Jadi kalau di kanan kiri bunyi gluduk penyakit biasa ya bawaan. Tapi sekarang kan sudah ada repair kitnya. Jadi selama power steeringnya nggak bunyi ngung krak itu nggak bunyi, nggak perlu diganti. Kalau diganti kan mahal banget, 17 juta lebih kan. Repair kitnya murah, nggak sampai 1 juta, sama biaya pasangnya jadi 1 juta lebih sedikit. Jadi dengan pakai repair kit sudah betul. Yang dulu soalnya pakai base nya cuma plastik, repair kitnya sudah pakai besi, dalamnya kasih karet. Jadi sudah nggak akan terulang, karena plastik gimana pun kepakai makan sama bearing, plastiknya pasti kalah. Ketika plastiknya kalah jadi kocak, ketika kocak stand-nya digoyang-goyang bunyi. Itu sudah betul. Kita sensor ABS, saya tanya kenapa kok bisa rusak, padahal saya punya mobil Jepang nggak pernah rusak. Ya itu penyakitnya mobil Eropa, mau BMW mau Mercy katanya juga sering rusak. Dan mobil ini kan tahun 2013 ya, umurnya sudah 9 tahun ya, termasuk awet. 9 tahun rusak itu wajar berarti. Apalagi kampas rem sudah ganti, wajar banget karena pemakaian. Shock breaker belakang sudah ganti, wajar karena pemakaian. Kapan ganti? Ketika saya pakai ke Bali, jalannya jelek sekali. Jadi dari beli kan nggak pernah ganti ya. Begitu dipakai jalan jelek, pulang-pulang kerasa sekali. Jadi langsung mati satu shock breakernya di belakang. Langsung kita ganti. Apalagi yang rusak karena bukan pemakaian. Rusak karena bukan pemakaian apa ya? Cuma itu aja. Sisanya benar pemakaian. Jadi fan belt masa pakai habis. Ini handle ini semua saya kulitin semua. Jadi handlenya semua diganti dengan yang nggak ada karet-karetnya. Kenapa? Karena jijik ya dipegangnya. Dipegang pelikat, kelat-kelat kayak ada lem kayak kanji gitu, jijik, kotor lagi. Nah itu sudah dikulit semua. Semuanya dikuliti jadi seperti handle biasa, nggak ada karet-karetnya. Sisanya mobil ini benar-benar nggak ada masalah sih untuk BMW. Oli mesin nggak rembes, jadi selama saya pakai ini nggak ada rembes. Terus apa ya, oke sih, jadi penggunaan oke. Bensin irit dibawa ke Bali bisa 1,17 sesuai MID ya, karena lewat tol terus kita langsam 1,17. Kalau normal 1,13 lah luar kota. Kalau dalam kota 1,10, jadi irit banget. Nah ini punya BMW, asiknya yang ini, coba dilihat. Nggak bisa ya, kita coba tarikannya aja. Nah mode berkendara kan ada 3 nih kalau nyetir ini. Jadi kalau orang muda pasti suka yang sport. Kalau ada sport, ada comfort, ada Eco Pro. Kalau memang macet-macetan kita pakai Eco Pro, jadi supaya lebih irit. Kalau kita pingin banyaknya pamer ya, kalau mau pamer bawa orang, tunjukin BMW nih, nah naiknya seperti apa, masukin ke mode sport, responsifnya beda sekali. Nah kenyamanan di BMW ini ya benar-benar di nyetir. Jadi kalau kamu suka nyetir ya pakai BMW biasanya nggak akan nyesel. Kenapa? Karena tarikan satu responsif, tipe terendahnya aja yang seri 3 ini powernya besar, jadi 180 dk lebih, torsinya pun besar, hampir 300. Percepatannya bagus, ada 8 percepatan, perpindahan giginya cepat sekali, nggak kerasa. Responsif, cukup pinter perpindahan giginya, jadi ketika kamu mau selip bisa selip dengan cepat, jadi tanggap mobilnya. Nah setirnya ini tajam, apalagi kalau kita masukkan sport ya, jadi pergerakan mobilnya mengikuti setir sekali ini, sangat tajam.
kesan-kesan berkendara yang lebih daripada mobil-mobil Jepang yang saya punya mobil yang paling tajam gerakannya adalah Civic dulu, Civic tahun 2010. Sama ini kalau mode sport jauh lebih nggak jauh ya, tapi tajam ini karena mungkin penggerak belakang juga rasa berkendaranya asik. Jadi kalau belok nempel sekali, kalau naik ke gunung nempel sekali. Kalau Civic penggerak roda depan ya, ketika kamu belok tajam kamu gas kan jadi rasanya kayak understeer ya. Kalau ini nggak ada ya. Kesan-kesan mobil ini tuh plus minusnya ya, kalau kita simpulkan minusnya karena sekarang nggak punya cruise control, dimana jalan tol sekarang nggak seperti dulu ya, harus ada batas kecepatan, banyak CCTV. Jadi kalau kita mau ikuti aturan pakai ini cukup menderita ya, karena terlalu mudah ya, 100 itu terlalu mudah untuk mobil ini. Nggak ada cruise control, jadi kaki harus injek terus. Kalau dulu memang nggak ada itu kan kita asik ya, gas rem. Sekarang nggak bisa, jadi pakai ini malah membosankan. Kebutuhan keluarga sangat mempengaruhi kepuasan berkendara di sini. Saya pengennya punya ini untuk keluar kota, ketika masuk hotel asik gaya gitu kan. Sekarang malah nggak bisa, sekarang nggak ada yang mau pakai ini. Jadi ya gimana lagi ya, jadi kurang dibutuhkan mobil ini. Kalau di dalam kota macet-macetan panas sayang, pergi malam sekarang punya anak juga sudah jarang, jadi ya hampir nggak kepake. Kilometer cuma 45.000 nih, dari umur 2013 kilometer 45.000 kan. Sekian sih rasa berkendara dari mobil ini. Overall kalau Anda suka nyetir, bagus, cocok, silahkan dicoba. Kalau Anda sukanya disetirin, ya jangan beli BMW, beli Mercy atau beli Camry. Yang disetirin paling nyaman. Waduh, ada kecelakaan gitu kan. Ada kecelakaan guys, kasihan orangnya. Pagi-pagi ya ada kecelakaan. Oke, sekian sih rasa berkendara dari mobil ini. Hariannya, personelnya, pokoknya kalau suka nyetir mantap. Kalau suka yang lebih ekstrim, cari yang 328. Tariannya, jambaannya lebih kenceng dari ini. Kalau benar-benar suka mode pembalap, cari yang 335. 3000 cc itu turbo, 300 daya kuda, 450-an Nm. Wah, itu gila-gilaan. Tapi bensinnya beda jauh ya. Jadi kalau itu 1617 kalau nggak salah. Kalau ini masih 110 dalam kota, luar kota elit banget. Ya untuk para pemula yang pingin BMW, menurut saya mobil ini yang ngagetin cuma sensor-sensor aja sama setel. Harus pinter-pinter cari bengkel yang bisa betulin. Kalau bengkel resmi terlalu banyak biaya servisnya, jadi istilahnya jasanya itu diruntut satu persatu dan cukup mahal. Pajaknya untuk bayarnya juga lebih mahal semua sih. Jadi kalau saya sih, kalau sudah agak lama ya, cari bengkel spesialis BMW yang bukan resmi. Nah, ganti olinya aja yang simpel-simpel di sana. Kalau yang ganti spare part besar dan penting, silahkan ke resminya. Gitu tips-tipsnya. Apa lagi ya? Udah sih itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye.